Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Risti Agnesia Basongan dari kelas M217 nomor urut 7 dengan NIM 2104075050. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu masalah kesehatan lingkungan, yaitu air bersih. Nah, air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Air sangat penting bagi kesehatan manusia, namun populasi manusia yang terus meningkat membutuhkan lebih banyak air, pangan, energi, dan bahan baku, sehingga persediaan sumber alam termasuk air semakin menipis. Akhirnya, kita saat ini harus bersaing dengan alam yang juga membutuhkan air untuk menjaga ekosistemnya. Di sisi lain, penyediaan air bersih untuk masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Sampai saat ini, penyediaan air bersih bagi masyarakat Indonesia masih dihadapkan pada beberapa masalah yang kompleks dan belum dapat sepenuhnya diatasi. Salah satu masalah yang sering dihadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat penyaluran air kepada masyarakat, sehingga berefek pada tingkat kesehatan manusia yang semakin menurun. Setidaknya terdapat 3 masalah utama krisis air bersih di Indonesia. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat di Indonesia tentang kebersihan lingkungan. Yang kedua, masih banyaknya pencemaran air. Masalah ini kerap muncul sebagai dampak dari pemukiman dan industri atau penggunaan teknologi yang kurang ramah terhadap lingkungan. Air pun terkontaminasi mikroorganisme berbahaya termasuk senyawa pluton, mikromutagenik, dan karsinogenik, senyawa penyebab kanker, sehingga turut memberikan dampak buruk pada makhluk hidup. Dan yang ketiga, alokasi anggaran yang ada di daerah yang hendak digunakan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi masih sangat minim. Adapun solusi atau cara menanggulangi masalah air bersih di Indonesia, diperlukan peran aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan kita semua masyarakat umum. Berikut ada hal yang diperlukan. Yang pertama, penetapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta maupun masyarakat sekitar. Beberapa pabrik masih nakal dalam hal membuang limbah, alih-alih mengolah atau menetralkan limbah terlebih dahulu. Pihak pengelola justru langsung membuangnya ke sungai. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menindak pelanggaran tersebut. Tidak hanya pada sektor swasta, tetapi juga pada masyarakat sekitar yang kerap membuang limbah rumah tangga secara sembarangan. Yang kedua, teknologi dalam penyediaan sanitasi dan air bersih perlu dikembangkan. Mengingat kepadatan penduduk di Indonesia, teknologi level standar tidak bisa betul bekerja efektif pada pengairan. Kurangnya ruang dan jarak sumber air yang dekat juga menjadi alasan lainnya. Dalam penyediaan air, melakukan penyebaran sumber daya teknologi ke daerah-daerah lebih efektif daripada pemusatan di satu sektor. Yang ketiga, sosialisasi intensif kepada masyarakat. Pemerintah harus memberikan himbauan terkait beberapa hal penting kepada masyarakat. Salah satunya adalah pelanggaran BAB, buang air besar di ruang terbuka, terutama sumber air semisal sungai dan danau. Selain itu, limbah rumah tangga juga perlu diolah dengan tidak mencampur atau membuang limbah cair bersama-sama, benda padat, dan cemaran berbahaya. Yang keempat, menanamkan gagasan pentingnya air bersih sejak dini. Nah, poin terakhir ini juga merupakan tindak penyuluhan, hanya saja lebih menjurus kepada anak-anak yang berusia lebih muda.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggait sekolah-sekolah untuk terus mengedukasi para siswa tentang tema-tema kesehatan, lingkungan, dan kepedulian sosial melalui materi-materi pembelajaran. Dengan terlibatnya para generasi muda, kita bisa lebih antisipasi terhadap masalah air bersih di masa depan. Hampir semua aktivitas manusia membutuhkan air. Kebutuhannya adalah sebuah kemutlatan. Air juga hak hidup setiap orang di muka bumi ini. Memburuknya mutu air akan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan dalam memperoleh sumber air bersih dan layak untuk dikonsumsi. Tak hanya pemerintah, masyarakat juga harus menjaga kebersihan sumber air agar tidak tercemar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.